Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa sih kita perlu menghitung cost of service ya? Di materi ibu sebelumnya, cost of service ini sebagai dasar untuk perhitungan laba atau profit atau keuntungan ya. Nah, di bagian ini pre pre-production atau praproduksi, semua yang ibu cantumkan di sini mulai dari ide, script, storyboard, briefing atau meeting klien ini bisa kalian usahakan. Tapi kalau mengenai ide, penyusunan script sama storyboard, kira-kira berapa nih dihargai untuk em, untuk jadi sebuah konten? Kalian bisa di sini cantumkan harganya ya. Oh, ini udah pakai rumus lagi ya. Ini udah enak banget. Ini udah nyimpennya udah pakai rumus. Jadi kalian tinggal kasih di sini berapa sih eh, ide, konsep konten, script sama storyboard itu dihargain. Caranya kita bisa pertama-tama cari patokan harga. Biaya produksi sebuah konten ya. Nah, jadi ini jadi ini kalian bisa itu ya, sebelum pra-production ini kalian bisa hargai nih berapa kira-kira sih untuk itunya untuk pra-production tuh dihargain. Kalau ini versi orang luar negeri ya. Jadi di akhir kalau untuk kasih rate buat apa ya buat kerjasama buat ke kalian tuh jadinya lebih enak. Kalian bisa memperkirakan costnya tuh berapa atau biaya yang kalian keluarkan tuh berapa rata-rata. 15 sampai 25% dari budget ya. Ini, wah kalau di luar negeri ya, storyboard tuh dihargai $500 sampai $1.500. Tergantung kontennya ya. Nah ini untuk yang di luar negeri ya, luar biasa sekali. Nah untuk diproduksi, karena di sini tidak ada, karena ada beberapa dari kalian yang tidak ada sewa mic tidak ada. Perhitungkan untuk transportnya. Transport ini bisa berupa bensin ya, bisa berupa bensin, konsumsi kalau ada, pamerannya talentnya kalau masih dibayar gratis ya udah tidak usah ada harga di sini. Kemudian lagi untuk pasca produksi. Nah, ini di bagian pasca produksi, ini kira-kira berapa nih mau dihargai dari editing video, kalau ada motion graphic atau teks animasi berapa kira-kira? Color grading, sound editing, subtitle atau caption, terus rendering. Ini berapa nih kira-kira dihargain untuk jasa-jasa yang sudah kalian korbankan. Kalian ya kalau dalam ekonomi ini sebetulnya dikorbankan ya, karena kan kalian bisa mengorbankan waktu untuk mengedit video, untuk melakukan color grading dan sound dan ini segala macam yang di sini. Coba kita cari patokan harganya. Kalian bisa cari di internet ya untuk biaya pasca produksi sebuah konten di Indonesia ada. Nah,
Ini skala kompleksitasnya tuh dia ada itunya kan, semuanya tuh ada biaya yang dikeluarkan dari sini. Jadi bukan mustahil, bukan sesuatu yang dibayar gratis ya. Sebenarnya semuanya tuh ada biaya yang dikeluarkan karena karena di sini kita berkorban waktu kita. Ini versi luar negerinya. How to allocate funds for post production in film. Ini kalau ini film budgeting ya. Nah, 30 sampai 35% post per graduate, fixed cost, biaya tetap, variable cost, biaya berubah-ubah. Nah, Masya Allah sekali ya, ini luar biasa kalau di luar negeri itu lebih jelas ya. Apa? Lebih jelas potongan harganya untuk bisnis industri kreatif. Nah, di sini dia kasih untuk color grading dan visual effect itu 50 sampai $100 per jam. Coba kita lihat yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia 50 serta $50 ya. Ini patokannya bisa sampai 500.000 untuk teks animasi sederhana. Tapi ini patokannya per jam. Berarti ini bagi nih kalau kontennya berapa menit gitu ya. Ini bagi per menit lagi. Nah, seperti itu ya. Ya, rata-rata semuanya dikeluarkan dalam versi bahasa Inggris ya. Kayaknya tidak ada yang versi bahasa Indonesia. Ada nih di Genius Picture. Kalau ini iklan TV, nah ada biaya produksinya kan di sini. Nah, semua itu tidak ada semua itu yang tidak pakai em, uang ya di sini. Jadi semuanya itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan karena kita berkorban. Kita lanjut lagi. Ini kan. Ya, lanjut ke biaya operasional. Nah, kalau biaya operasional ini kuota tidak kalian hitung karena kalian gratis menggunakan wifi sekolah atau wifi di rumah tidak usah dianggarkan. Print block atau bisa kalian anggarkan kira-kira berapa nih per harinya. Biaya komunikasi kalau ada ya. Terus sini kalau ya tidak ada sama sekali di antara ini semua dan kalian bingung mau taruh biaya apa, bisa di sini taruh biaya depresiasi. Depresiasi itu depresiasi itu adalah penyusutan untuk aset tetap. Nah, jadi ini ya, kalau misal kalian tidak ada menyewa di sini, di produksinya, kamera tidak menyewa, mic juga tidak menyewa, itu kalian bisa anggarkan di sini namanya biaya penyusutan aja deh ya, kita pakai bahasa Indonesia. Biaya penyusutan dari HP. Kita bisa pakai biaya penyusutan. Kenapa perlu dilakukan biaya penyusutan? Ini sebagai pengetahuan dasar ya. Kalau kalian nanti mau mulai suatu bisnis, semua eh, semua yang kalian bilang aset, contohnya kayak HP, laptop, itu tuh akan bisa jadi aset apabila itu tuh menghasilkan untuk bisnis. Nah, contohnya kayak HP di sini kan. HP di sini itu tuh yang kalian pakai misal HP iPhone 17. Itu bisa dikatakan aset apabila dipakai untuk produksi konten dan konten itu menghasilkan uang buat kalian. Nah, jadi ada beberapa blueprint penting dari penyusutan ini. Penyusutan ini sebagai valuation ya, bukan proses valuation harga pasar, bahkan ini untuk mengalokasikan biaya suatu aset fisik secara sistematis selama sisa masa pakainya. Jadi nanti dia ada pemakaian. Nah, pemakaian ini yang nilainya diserap perlahan.
atau masa manfaatnya berapa nih yang sudah dipakai dari HP tersebut. Ini ada 3 komponen penting dari penyusutan. Misal, bukan misal ya, di sini ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah harga perolehan. Ini seluruh biaya yang kalian keluarkan pada saat kalian membeli HP tersebut, HP iPhone tersebut. Ini umur ekonomis. Kira-kira HP iPhone tersebut bisa dipakai berapa lama tanpa ada maintenance atau biaya perawatan. Umur ekonomisnya berapa? Nilai residu di sini nilai sisa ya, estimasi saja. Ini kalonya eh, estimasi nilai jualnya kira-kira berapa? Ini kita ke bagian ini ya, apa? Ini kalau berdasarkan PSAK tuh akuntansi dan ini fiskal, ini untuk perhitungan pajak negara. Ini soalnya ya di Indonesia itu kan kita pajaknya progresif, jadi kita harus hitung sendiri. Nah, ini yang akan kalian pakai untuk metode biaya penyusutan. Kita akan menggunakan metode garis lurus. Artinya, metode garis lurus ini flat flat atau sama setiap tahun atau setiap bulannya sampai umur ekonomisnya habis, sampai berapa lama si HP itu bisa dipakai. Kita akan langsung masuk ke contohnya saja ya. Kok mau saya edit? Nah, kita akan langsung masuk ke contohnya saja. Ya. Ini terlalu kemana-mana. Nah, tuh. Contoh ya, kalian beli handphone iPhone Pro Max, iPhone 17 Pro Max. Ini bisa kalian apa? Tambahkan kolom lagi di bagian sini ke kanan. Bisa kalian tambahkan di sini biaya penyusutan untuk laptop yang kalian pakai itu juga dia nilainya menyusut loh. Ini contoh ya, kita pakai dengan masa pakai maksimal 10 tahun nih. Berarti ini harganya 30 juta ya tadi. 30 juta. Ini contoh aja ya 30 juta. 30 juta. Umur ekonomisnya tidak ada. Kita bagi jadi 10 tahun. Kemudian kita bagi 12 untuk mengetahui berapa per bulannya. Maka diketahui nih, per bulan itu HP iPhone 17 Pro Max menyusutnya sebesar 2.500.000. Tapi karena iPhone itu cukup itu ya apa nilainya tuh tidak cepat turun, agak lumayan lama. Jadi kalian di sini bisa kasih nilai sisa misal 10 juta dalam 10 tahun itu Pak. Misal 5 juta atau 10 juta ya. Nah, ternyata setiap bulannya menyusut sebesar ini harus dicoba ini. Tetap lumayan banyak ya, 2.400.000. Nah, itu lah ya. Kemudian laptop juga seperti itu juga. Misal dalam harga beli 20 juta, ini anggap nilai residunya tidak ada. Maka laptop ini akan menyusut nilainya sebesar 1.600.000 setiap bulannya. Nah, seperti itu ya. Ini caranya. Dan margin di sini harga jual profit. Ini total HPP-nya berapa dari semua ini? Kalian totalkan di sini. Kemudian kayaknya ini tidak ada profitnya kira-kira berapa, belum diketahui ya.
karena harga jual dari suatu konten itu ini kan total modal yang kalian keluarkan. Kalian bisa di sini up apabila anggap aja orang itu mau kerjasama untuk bikin konten ke kalian tuh kira-kira berapa kalian mau jual. Jadi di sini um, asumsinya adalah apabila kalian dapat eh, kerjasama atau endorse. Seperti itu ya. Misal totalnya di sini sudah diketahui 10 juta contoh atau 5 juta. Kemudian kalian di sini asumsikan untuk profit yang kalian mau itu adalah 1% dari cost-nya, 1% dari total HPP-nya. Maka di sini udah kerumus otomatis ya dia. Kecuali yang bagian margin. Margin ini dia belum ada ibu kasih rumus otomatis, jadi kalian harus buka materi yang sebelumnya. Rumusnya berarti si margin ini untuk cara menghitungnya adalah profitnya dibagi dengan harga jual dikali dengan 100%. Nah, itu ya rumusnya. Markup ini tidak apa-apa karena rumusnya karena di sini kita sudah tahu nih mau ambil berapa persen dari HPP atau modal yang dikeluarkan. Nah, seperti itu saja. Semoga bisa dipahami ya.